Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanjay Sita Permana dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai struktur beton bertulang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa struktur itu bukan hanya saja beton gitu ya. Ada struktur baja, ada struktur kayu, dan juga lainnya yang sering kita gunakan. Namun pasti beton ini akan sering kita jumpai, terutama di Indonesia ini. Dan perlu diketahui bahwa beton ini tuh berupa bisa kita sebut sebuah batu buatan lah yang terbentuk atas pasir, semen, kerikil, dan juga air, dan terbentuklah sebuah beton yang kita namakan beton. Beton bertulang ini ya merupakan elemen komposit yang mana beton dan besi tulangan atau besi tulangan kita satukan, karena untuk beton sendiri dia itu kuat terhadap tekan namun lemah terhadap tarik, sehingga perlu kita topang menggunakan baja tulangan, yang mana baja tulangan ini berfungsi untuk menahan kuat tarik yang nantinya bekerja pada suatu bangunan. Jadi kedua elemen ini sangat berkaitan ataupun saling bekerja sama, di mana beton menahan tekannya dan tulangan menahan kuat tariknya. Dalam segi peraturan sendiri untuk desain perencanaan struktur beton itu ada banyak yang mulai dari SNI dengan nomor 2847 2019, 1726, 1727, dan di Indonesia tuh ada peraturan beton Indonesia PBI ataupun SKSNI, yang mana itu mungkin ada sedikit perbedaan peralihan massa dan yang digunakan itu juga memiliki perbedaan gitu. Misal kita melakukan uji kuat tekan pada beton, jika kita menggunakan SKSNI itu kodenya tuh FC dan angkanya tuh hanya sekitar puluhan. Kalau kita menggunakan peraturan PBI kodenya itu menggunakan huruf K aksen dengan angka lebih dari ratusan, dan biasanya paling maksimal itu 500. Kalau FC ya paling 50-an, lebih seperti itu. Dan uji kuat tekan sendiri ini tuh untuk mengetahui gitu kekuatannya, dan biasanya untuk uji kuat tekan kita lakukan di lab dengan dibagi waktu antara 7 hari, 14 hari, hingga 28 hari, sehingga kita bisa melakukan penilaian perkembangan yang terjadi pada beton, sehingga kita mengetahui beton itu sudah mencapai standar yang kita inginkan atau belum. Nah, itu beberapa mungkin pengujian yang dapat dilakukan pada beton itu sendiri gitu. Nah, untuk mengetahui mungkin menentukan posisi si besinya sendiri, sebenarnya itu tergantung posisi mana yang akan berpotensi menghasilkan kuat tarik gitu, sehingga besi itu disimpan di bawah biasanya. Seperti halnya kalau kita
melihat di buku mengenai struktur beton ya, rata-rata itu perhitungannya di ataupun penempatannya itu ditempatkan di bawah, karena kan kita memberikan tekanan ke beton ya, ke sini dari atas. Nah, otomatis area di sebelah atas ini mengalami kuat tekan, yang mana itu masih bisa ditahan oleh beton itu sendiri. Sedangkan untuk area bawah ini nantinya akan mengalami penekanan berlebih, karena penekanan berlebih itu nanti tuh akan timbul regangan, sehingga kan di beton itu sering muncul retak rambut ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tuh kita pasanglah besi itu, besi ini untuk bisa menyeimbangkan kuat tarik yang terjadi pada struktur bangunan yang kita rencanakan. Dan biasanya untuk penentuan tulangan ini ada perhitungan tersendiri ataupun toleransi ya, yang mana diberikan itu tidak boleh melebihi 0,75, dan perhitungan sini itu antara luas penampang dibagi dengan lebar itu sendiri dan juga tinggi efektif. Jadi kita nggak full ukuran dari si beton itu sendiri untuk dapat menentukan pembatasan pada penulangan itu. Prinsip penulangan yang baik itu kita meletakkan bajanya ataupun besi tulangannya itu pada sisi yang mengalami tarik, seperti yang udah dijelaskan tadi. Dan pastinya sekang begal yang luar itu difungsikan untuk menahan gaya geser pada balok. Nah, jarak sengkang harus lebih rapat di dekat tumpuan ataupun daerah kritis, dan dapat direnggangkan di tengah bentang. Itu ada area tumpuan dan area lapangan seperti yang kita ketahui pada umumnya. Dan untuk selimut beton itu ada ketentuannya menurut peraturan dari SKS ini sendiri. Biasanya itu di minimal 20 mm sampai 40 mm, tergantung dari kebutuhan dan kondisi lokasi ataupun proyek yang kita lakukan. Dan untuk misalnya menentukan balok secara sederhana ataupun secara cepat gitu, dimensinya itu biasanya digunakan rumus L/12 hingga L/15. Nah, di sini misal kita punya bentang kolom 6 meter tuh. Nah, 6 meter ini kita bagi dengan 12 hingga akhirnya kita dapatkan sekitar 400 sampai 500 mili. Dan untuk menentukan si lebar dari balok tersebut, kita tinggal bagi 2 saja dari tinggi yang kita dapatkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu mengenai penjelasan struktur beton bertulang pada kesempatan video kali ini. Ini merupakan penjelasan awal ataupun pengenalan lah mengenai beton itu sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kurangnya pemahaman, karena di sini saya juga belajar dan teman-teman bisa lebih belajar kembali. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.